Apa bedanya Muhammadiyah dengan NU? Ya, kalau kita mau berpikir lebih dalam, ya kan, minimal kita mau ke flashback ke belakang. Keduanya ormas Islam ini lahir di masa sebelum kemerdekaan, yaitu masa penjajahan. Nah, yang pernah saya sampaikan bahwa salah satu algoritma daripada kedua ormas ini kan adalah membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Nah, kemudian yang kedua adalah tugas dakwah, karena memang setiap individu Muslim itu secara inherent melekat tugas dakwah, ya kan? Tidak ada yang terhindar dari tugas dakwah. Jadi sesungguhnya kedua ormas besar Islam ini adalah itu berjalan di jalan yang sama, ya kan? Tetapi kemudian ada pun menggunakan cara atau metode yang berbeda, itu kan tergantung latar belakang orang, ya, tergantung latar belakang di mana dan kapan atau backgroundnya apa gitu. Kalau kita amati dan kalau kita lihat di pusat, baik di Muhammadiyah maupun NU, itu tidak ada pertentangan yang hakiki, ya kan? Semuanya berjalan normal. Tujuannya adalah bagaimana kita ingin kepentingan umat, mencerdaskan umat, kemudian untuk juga kebaikan umat di dalam rangka mencari ridho ilahi, yaitu tugas berdakwah. Tetapi memang kemudian di dalam perjalanannya hingga saat ini kan memang kalau kita lihat dari kedua ormas ini yang sering banyak menonjol yaitu NU, yang dimana ada beberapa ataupun mungkin satu atau dua orang atau beberapa anggotanya yang menjadi hal-hal yang berjalan menyimpang atau bukan menyimpang, ya berjalan tidak sesuai dengan atau tidak simetris dengan apa yang dikembangkan oleh NU pusat maupun dari Muhammadiyah. Ya kan, misalnya ada beberapa orang-orang NU yang banyak mengeluarkan statement-statement tentang ormas Muhammadiyah yang misalnya mengatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah satu agama, ya kan? Terus kemudian juga Muhammadiyah itu ada baru-baru ini ada dari kader dari Garut, ya kan, entah yang namanya apa tuh Apati ini sebagainya, itu mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki fikir sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat dangkal. Jadi pola pikir yang sangat dangkal padahal pusat tidak begitu. Nah, orang-orang yang seperti inilah atau kita anggap sebagai oknum-oknum inilah yang banyak mencederai NU itu sendiri, yang memang tidak banyak paham pengetahuan lebih tentang keberadaan dua ormas ini, tapi kemudian dia sebagai simpatisan misalnya mengomentari dan tidak memahami berapa banyak orang-orang yang dari kedua organisasi ini, ya kan, yang kalau kita lihat dari perkembangannya ketika dia mendalami dari salah satu organisasi yang selama ini dianggap berbeda dengan dia, justru malah berbalik gitu loh. Karena apa? Karena memang agama itu kan menghendaki kecerdasan. Nah, kecerdasan itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Nah, oleh karena itu saran saya baik kedua ormas ini adalah itu sudah bagus, berjalan cukup bagus, ya kan, di Indonesia ini sebagai dua pilar yang mempertahankan NKRI ini, yang kemudian di dalam perjalanannya itu ya, untuk lebih dikembangkan kepada anggota-anggotanya, lebih banyak diberikan muatan-muatan yang lebih hakiki tentang kedua ormas ini, sehingga masalah pertentangan-pertentangan yang ada itu kan hanya persoalan-pertentangan kecil, pertentangan hilafiah yang tidak pokok, yang kalaupun ditinggalkan itu tidak menjadi persoalan, kecuali ada pertentangan-pertentangan yang bersifat akidah misalnya, yang hakiki, yang di dalamnya memang sangat membahayakan bagi umat gitu. Nah, ini coba dalam perkembangan ini silakan dari teman-teman sekalian bisa kita berbagi dan ditunggu komentarnya. Terima kasih.